Oke, kita ulang. Ya, jadi pembelajaran ini kita lihat pelajaran pertama kita sudah belajar tentang mengenal huruf, lalu mentransliterasikan. Transliterasi itu adalah dari alfa menjadi A, beta menjadi B, atau kadang-kadang juga ada di tempat lain di transliterasi menjadi V, gamma menjadi G, nah seperti itu. Dan kalau gamma mengikuti gamma, mengikuti kappa, atau mengikuti Q, yaitu gamma yang pertama akan berubah fungsinya menjadi N. Nah, jadi kita sudah bahas itu, kita sudah bahas tentang diftong, kita sudah bahas juga tentang apa? Kita sudah bahas tentang diftong, kita sudah bahas tentang tanda pernapasan, tanda hembusan. Nah, kita juga kemarin sudah bahas tentang aksen. Tetapi perlu untuk kita belajar aksen ini karena aksen ini itu adalah berpengaruh terhadap bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita membacanya. Ya, walaupun nanti tidak terlalu berpengaruh terhadap terjemahan. Karena ini kelasnya kelas kursus, maka saya pikir perlu sekali kita untuk mempelajari tentang aksentuasi ini. Ya, sehingga bahkan yang mungkin tidak terlalu ditekankan ketika di kelas bahasa Yunani, tapi kalau kursus ini saya pikir kita harus paham. Jadi kita tahu nanti menempatkan aksen di mana. Ya, coba saya minta ini yang sudah belajar itu kita baca dulu ini studi leksikal ini. Ini adalah kamus kecil, jadi setiap pelajaran ada kamusnya, studi leksikal ya. Ibu Agustina Situmorang, boleh baca Bu. Ini studi leksikalnya Bu. Unmute dulu. Ago. Ya. Ago, saya sedang memimpin. Lanjut. Ya, aku, saya sedang mendengar. Ya, ini blepo, saya sedang melihat. Echo, saya sedang memiliki. Luo, ya, saya sedang melepaskan, menghancurkan atau membinasakan. Ini angelos, jadi bukan agelos ya, angelos. Jadi gamma yang pertama menjadi nun, menjadi n bukan nun, angelos ya, putusan. Ya ini adelpos, betul. Adelpos artinya saudara laki-laki. Oke, lanjut. Doulos, ya, hamba atau budak. Ini karpos, ya, itu buah. Ini logos, ya, kata atau firman. Lah, kita lihat di sini ada aksen, ya, ada aksen akut, ada aksen graf. Kenapa sih ada itu aksen itu? Dan bagaimana kita menempatkan aksen di dalam kosakata itu? Ya, seperti ini. Ucapkanlah kata-kata di atas dengan memberi tekanan pada suku kata silabel yang diberi tanda aksen. Contohnya O. Ini kan O ini dibacanya ho kemarin ya. Jadi ada ditransliterasikan O ini menjadi H. Ya, kalau ditransliterasikan O ini menjadi seperti ini. Ya, dibacanya ho gitu ya. Ditransliterasikan begini. Ya. Dibacanya begini. Jadi ho. Ya. Jadi ini tanda pernapasan hembusan. Tetapi yang hembusan yang tidak, ini hembusan keras, hembusan lunak,
tidak diterjemahkan dengan yang lain. Tapi ini penyebutannya sehingga kita ada nafasnya ho, bukan o. Ho. Ya. Yang mengikuti kata-kata itu menunjukkan bahwa kata-kata itu jenisnya maskulin. Nah, nanti kita akan lihat di dalam artikel. Ya, kalau ho itu maskulin, kalau feminin itu nanti dengan e, seperti itu ya. Ini harus dipelajari sebagai bagian dari kosakata. Belajarlah mengeja kata-kata ini dengan cara menulis dan memberi aksen dengan benar. Cara mengucapkan kata itu akan ditolong bila kita mentransliterasikannya ke dalam ejaan Indonesia, ya. Misalnya luo, ya. Jadi luo ini dipanggil, disebutkan luo. Nah ini angelos, itu ya kemarin kita sudah bahas, maka gamma yang pertama akan menjadi n, ya. Jadi ini bukan aglos gitu ya, tapi angelos, ya. Studi gramatika. Jelas terlihat bahwa masing-masing kata di atas mengandung tanda aksen. Tanda aksen itu adalah tanda yang seperti ini, ada seperti titik ya di atas. Di pertemuan 2 kemarin kita sudah bahas ini, dan Ibu Silvi ada bertanya tentang itu. Ya, makanya kita juga bahas ini khusus untuk pertemuan ketiga ini. Aksen itu berada pada suku kata yang berbeda ketika kita berpindah dari satu suku kata ke kata yang lain. Hal itu memperkenalkan kita kepada sistem aksentuasi bahasa Yunani yang nampaknya rumit, tetapi sebetulnya tidak terlalu rumit. Walaupun demikian memang ada sejumlah rumus aksen, dan bila hal ini dikuasai akan menjadi masalah itu dijadikan menjadi tidak terlalu rumit, ya. Oke. Nah, jadi ada sejumlah pengamatan pendahuluan yang harus diingat. Pertama, kita lihat ini. Sebuah kata Yunani akan memiliki jumlah silabe sesuai dengan vokal atau diftongnya. 2 vokal dalam diftong dihitung dalam 1 silabe dan bukan 2 silabe, ya. Jadi kata logos, logos ini 2 silabe, logos. Adelphos ini 3 silabe, adelphos. Tetapi doulos ini adalah 2 silabe karena o ini adalah diftong. Ya, jadi ini diftong, doulos. Ya, mempunyai 2 silabe dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari. Tidak ada aturan dalam hal membagi, tapi kemarin kita sudah pelajari. Ini adalah cara termudah untuk menentukan suku kata itu, silabel itu adalah dengan mengenali vokalnya. Ya, jadi ingat aja, diftong adalah vokal terbuka yang langsung diikuti oleh vokal tertutup. Dan vokal tertutup hanya ada 2, yaitu iota dan epsilon. Oke, itu yang harus diingat, ya. Nah, kita lihat kedua. Silabe itu panjang jika ia mengandung vokal panjang atau diftong. Misalnya dalam kata blepo. Ble ini silabe pendek, po silabe panjang. Ya. Suku kata namanya ya. Jadi dalam doulos, doulos, do ini adalah suku kata panjang dan los adalah vokal pendek, suku kata pendek atau silabe pendek. Ya. Lalu pengecualian nanti adalah terhadap aturan-aturan yang seperti ini. Jika nanti diftongnya adalah ai dan oi, ya, pada dasarnya semua diftong itu akan menjadi panjang. Jadi nanti mereka akan mengakhiri, kalau ini mereka ini kalau mengakhiri kata itu juga nanti akan tetap panjang. Ya.
Kita lihat bagian ketiga ini. Nama 3 silabel yang terpenting, ini harus diingat. Antipenult, penult, dan ultima. Ya. Ultima adalah silabel terakhir pada sebuah kata. Ya, jadi, contoh kata adelphos, dan biasanya memang yang dimasukkan ke dalam hitungan silabel 3 suku kata dalam bahasa Yunani. Ya, makanya contohnya itu adalah adelphos. Jadi phos itu adalah ultima, del itu sebagai penult, dan a itu adalah antipenult. Jadi adelphos, a itu adalah antipenultnya, del itu adalah penultnya, dan phos adalah ultimanya. Jadi dimulai ya dari antipenult, penult, dan ultima. Ingat aja itu. Ya. Demi keperluan aksentuasi yang harus diperhatikan, jadi hanyalah 3 suku kata terakhir, ya, karena aksen bahasa Yunani tidak pernah dikenal pada silabel di luar 3 silabel ini. Jadi kalau contohnya 4 suku kata yang digunakan, yang diberikan aksennya itu adalah di 3 suku kata terakhir. Kalau 2 suku kata pakai, 1 suku kata pakai, 2 suku kata pakai, 3 suku kata pakai. Kalau 4 suku kata yang menggunakan silabelnya adalah suku kata yang 3 suku katanya. Itu ya. Kaidah umum aksen. Aksentuasi bahasa Yunani ditentukan oleh prinsip nada yang ditahan. Aksen akut dapat menahan 3 silabel. Ya, aksen akut dapat menahan 3 silabel. Aksen sirkumpleks dapat menahan 2 silabel, tapi hanya di vokal panjang. Dan graf hanya dapat menahan 1 silabel. Hasil dari ketentuan ini dapat dilihat dalam kaidah berikut. Ya, ini tolong dimasukkan ke dalam pemetaan yang barusan kita lihat. Ini dipetakan supaya selanjutnya kita tahu di mana meletakkan aksen itu. Ya. Ya. Aksen akut di pelajaran 2 kita sudah pelajari, dia miring ke kanan ya, kalau miring ke kanan seperti itu ya. Kalau ini kita buatlah sebut namanya miring ke kanan ya. Ya kalau kita sudah di tulis bahasa Yunani, keyboard kita sudah download Byberwork 7 atau Byberwork 10 atau sampai ya. Itu tanda itu adalah kalau kita nih pakai seperti di koma dalam keyboard kita. Kalau mau buatnya nanti mengetik dalam bahasa Yunani. Itu koma, kalau aksen graf itu adalah menggunakan titik. Ini graf. Ya, itu nanti kalau dalam mengetik. Jadi nanti ada tugasnya itu boleh diketik atau juga ditulis tangan. Wah, ada tugas juga Pak ya. Ya namanya kursus ya kan. Harus ada tugas supaya ingat apa yang sudah dipelajari. Aksen akut dapat menempati vokal pendek ataupun vokal panjang. Ya, jadi contoh logos, ini kan omikron ini vokal pendek. Oikos, oi ini diftong adalah vokal panjang. Nah, ini adalah aksen akut. Ya, dan ini adalah pernapasan lunak. Ya. Jadi terjemahannya tetap oikos, transliterasinya. Tidak pakai H. Yang kedua, aksen akut dapat ditempatkan pada salah satu dari ketiga silabel. Ya, contohnya angelos. Ya, jadi aksen akutnya pada an. Ya. Jadi ini bisa ditempatkan di sini atau juga nanti bisa juga ditempatkan di epsilon. Ya. Logos. Ya. Ya, ditempatkan pada salah satu. Jadi aksen akut dapat ditempatkan pada salah satu dari ketiga silabel. Bisa di sini, di logos, di O ini, atau juga karpos. Ini di vokal pendeknya. Jadi ketentuannya seperti apa Pak? Kenapa kok sepertinya suka-suka kita? Ya, karena ini kan kali kita melihat aksen itu mengikat. Jadi supaya
kata-kata benda ini, ya, kita buat dan menekankan bagaimana kita mau menyebutnya. Kalau contohnya penekanannya mau di bagian mana, ya seperti ini karpos, ya, logos, ya. Jadi itu nanti berpengaruhnya kepada pembacaan dan penekanan. Kita lihat juga aksen akut tidak boleh berada pada antipenot, ya, jika ultimanya panjang. Angelos, ini benar. Tapi jika ultimanya pendek, itu dia tidak boleh berada di antipenot. Jadi, tapi jika ultimanya panjang, itu yang benar adalah nah ini salah ini. Ini artinya gini, Angelo. Sorry, itu salah ya. Ini harus di save. Nah, contohnya ini. Tetapi jika ultimanya panjang, yang benar adalah Angelo. Nah, ini harus diingat nih, rumus yang ketiga. Jadi, Angelos ini benar. Karena apa? Karena ultimanya pendek. Oke. Ya. Aksen akut tidak boleh berada pada antipenot jika ultimanya panjang. Maka, ini ultima kan penutup. Ketika ini kan ultima panjang nih. Angelo. Ya. Maka dia aksennya akan menempati penot. Bisa dipahami? Oke, Bapak ulang. Aksen akut tidak boleh berada pada antipenot. Antipenot itu ini, awal ini ya. An. Jika ultimanya panjang. Kalau ini betul nggak? Yang ini. Yang ini betul nggak ini? Betul, Pak. Betul, karena ini adalah ultimanya pendek, omikron. Maksudnya vokal ya. Ultimanya vokal pendek atau vokal panjang. Nah, ini pelajaran 1. Pelajaran 1, omikron dan epsilon sudah pasti pendek. Eta dan omega dan diftong sudah pasti panjang atau besar ya. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang kita bisa bilang besar. Sedangkan alfa, iota, dan epsilon itu bisa panjang atau bisa pendek, tergantung nanti penggunaannya di dalam kalimat atau dalam kata. Nah, itu tadi ya. Jadi jika ultimanya panjang, maka aksennya tidak boleh di antipenot. Maka dia aksennya pindah ke penot. Ini ultimanya panjang. Kita kembali ke sini, kita ulang-ulang. Memang untuk ini perlu diulang-ulang, ya. Lihat. Adelphos, phos itu untuk ultima, del itu untuk penot, dan alpha itu adalah untuk antipenot. Jadi antipenot itu adalah yang pertama A, penot itu adalah yang tengah del, dan ultima itu adalah yang terakhir phos. Adelphos. Oke. Kita lihat ke teori ini. Aksen akut tidak boleh berada pada antipenot, tidak boleh di awal. Jika ultimanya panjang, jika yang akhirnya itu adalah vokal panjang. Angelos adalah benar. Kenapa? Karena ultimanya adalah pendek, omikron. Tetapi jika ultimanya panjang, yang benar adalah Angelo. Nah, ini O ini ultimanya panjang. Maka aksennya pindah ke penot. Kita lanjut dulu ya. Nanti kan ada latihan. Lalu aksen akut tidak boleh berada pada penot panjang bila ultimanya pendek. Tidak boleh pada penot panjang jika ultimanya pendek. Contoh dulu. Nah, ini kan boleh karena ultimanya panjang. Tetapi doulos salah. Kenapa? Karena ultimanya ini pendek sehingga aksen akut itu berubah
dalam istilahnya dalam tanda petik ya, dipaksa berubah menjadi sirkumpleks, yaitu doulos. Nah, ini menjadi sirkumpleks. Ini. Ya. Oke. Ini dipetakan dulu, diambil ya, dipetakan salah satu rumus. Nah, aksen sirkumpleks. Sirkumpleks itu yang mengalun. Doulos, logos, ya. Sirkumfleks hanya boleh ditempatkan pada silabel panjang. Ya, silabel panjang. Berarti silabel panjang apa saja? Ita, omega, ataupun diftong. Oke. Nah, jadi doulos itu betul. Sedangkan logos ini salah. Ya. Logos itu salah. Ya. Jadi ini salah. Ya. Yang betul adalah Yang betul adalah ini. Logos. Nah, itu harusnya begini. Ya. Oke. Kita Ctrl Z. Nah, aksen sirkumpleks dapat ditempatkan pada dua silabel terakhir. Ya. Pada penut atau ultima. Contoh doulos. Ya. Nah, ini yang betul, doulos. Karpo. Ya, ini karena sudah pasti ini adalah vokal panjang, maka ditempatkan di po. Ya. Dari kata karpos. Ya, jadi karpo itu artinya roti milik siapa ya, kepemilikan. Po. Aksen sirkumpleks tidak boleh ditempatkan pada penut jika ultimanya panjang. Ya. Lihat, doulos benar. Tetapi doulo itu salah. Ya kan? Doulo itu salah. Tapi doulo sirkumpleksnya berubah menjadi aksen akut. Ya. Kalau ya. Jadi pindah ke sini. Lalu yang kedua, aksen sirkumpleks harus ditempatkan pada penut panjang. Penut panjang bila ultimanya pendek. Ya. Jadi doulos itu juga adalah salah. Jadi doulos yang benar. Nah, ini kan ini ya. Jadi ini sebetulnya sama semua, lihat yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Tapi penulisan doulos begini salah. Penulisan doulos yang betul adalah begini. Tetapi kalau doulo ya, penulisan doulo yang benar ini seperti ini. Doulo itu yang benar adalah ini. Karena dia dua-duanya adalah panjang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung ya? Bingung. Kalau Debbie dulu pernah belajar bahasa Yunani nggak di kampus? Pernah Pak, atau semester doang. Semester doang? Iya. Nah, ini nggak ada dipelajari aksen begini? Enggak. Oh. Kesan senyum-senyum kok bisa gini ya? Memang nggak terlalu ada pengaruh besar, tapi setelah Bapak sudah ya. Tidak ada terlalu pengaruh besar terhadap terjemahan, tetapi penting untuk kita juga nanti dalam membaca, dan penekanan tertentu itu ada dalam aksen ini. Kita teruskan dulu ya. Jadi aksen akut akan berubah menjadi graf bila diikuti oleh kata yang lain tanpa tanda-tanda yang mengantarai atau tanpa tanda baca yang lain. Contohnya adelphos ini benar. Lihat ini pakai graf ya.
Tetapi ya Adelphos itu ini harusnya ini Adelpho itu salah. Ya. Dalam rangkaian seperti itu aku harus berubah menjadi graf. Adelphos dulu. Ya. Hamba saudara laki-laki itu. Inilah satu-satunya pemakaian aksen graf. Sirkumpleks tidak pernah berubah menjadi graf. Tetapi sirkumpleks akan berubah menjadi akut. Nanti segera terlihat bahwa kaidah-kaidah di atas belum menjelaskan aksen macam apa yang harus dimiliki sebuah kata. Nah, nanti penjelasan di atas hanya menguraikan berbagai syarat yang mengatur dipakainya jenis-jenis aksen. Di samping itu ada kaidah khusus juga yang menjelaskan kata-kata tertentu kenapa harus diberi aksen atau tidak. Tapi ini nanti di pelajaran selanjutnya. Ini kita pelajari supaya kita tahu, loh kok ada kayak titik-titik gitu Pak. Nah, inilah teorinya. Nanti kita akan praktekkan. Ibu Iren, angkat tangan. Ada yang mau ditanya? Halo, Ibu Iren. Tadi saya lihat Ibu Iren raise hand. Oke, ada pertanyaan Ibu Iren? Iya Pak, tadi saya mau tanya, tapi saya sudah terlanjur WA ke Bapak. WA-nya nggak ada, ditanya aja Pak, thank you, God bless. Oh, saya harus buka WA, kalau enggak di chat di sini, karena kalau di WA saya nggak baca, karena oke, bentar ya, sambil saya buka dulu. Boleh ditanyakan langsung aja, Bu? Nggak apa-apa, saya takutnya nanti yang lain udah sampai, saya belum sampai ke situ soalnya baru pertama kali ikut kan. Yang lain juga untuk mengulang-mengulang itu nggak apa-apa. Mau tanya tentang abjad saya pun masih belum boleh. bisa bedakan yang Bapak bilang salah dan benar. Itu nggak apa-apa. Saya lihat tulisannya sama, titik-titiknya sama, tapi yang satu salah, yang satu benar. Jadi yang mana? Gitu maksud saya Pak tadi. Karena Bapak yakin, cepat kan? Jadi saya sudah yakin pindah bukan hanya Bu Iren yang begitu. Semua yang sudah pertemuan 1 dan 2 pun bingung. Coba saya mau tanya dulu. Ibu Silviana. Coba unmute dulu. Ibu Silvi gimana? Unmute dulu, unmute. Masih bingung, Pak. Masih bingung. Iya. Jadi kalau belajar bahasa Yunani, kalau ditanya bagaimana? Masih bingung? Bagus. Artinya apa? Artinya, ternyata berpikir. Arianto gimana? Om Arianto Gultom ini. Kayaknya serius sekali itu memandang-mandang. Ya, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, biarkanlah itu berkumandang. Dekat masjid, Pak, agak bising. Iya, nggak apa-apa. Kasih aja pendapat, kami bisa dengar kok. Ya, Pak, kalau yang tadi penjelasan Bapak, saya sudah mulai sedikit agak mengerti, Pak. Karena kan action tadi dia ada perbedaannya, Pak. Dia ada model tanda itu, satu lagi model miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Oke, kita akan buat contoh dulu nanti. Thank you. Feedback-nya, terima kasih. Ya, feedback itu perlu, ya. Memang makanya sebelum belajar, sebelumnya juga sorry, minta maaf. Sebetulnya dari 3 hari yang lalu, bahkan dari awal ya, minggu lalu, ketika saya masukkan Pak Diman, Debbie ya, untuk masuk, sudah terpikir, harus dikirim nih diktatnya, harus dikirim nih modul-modul yang akan dipelajari minggu ini. Tapi terlambat terus, ya. Ada yang pas dikerjakan, akhirnya terlupakan. Sampai tadi baru bisa dikirim. Tapi no problem lah, itu kan sudah ada di tangan ya. Kalau dibaca berulang-ulang, saya yakin bisa paham. Oke. Ada feedback yang lain, ada mau ditanya? Nggak ada? Ayo kita belajar dulu ya. Tolong yang ini, yang ini kalau pakai laptop dan handphone itu
ini sudah ada di tangan, ya. Jadi ini dan ini, sehingga nanti ketika kita mau praktek di bawah ini, kita akan bisa. Nah, kita lihat dulu ya, aksen kata benda. Di dalam seluruh deklensi, aksen kata benda akan tetap berada pada silabel yang sama. Seperti yang dijumpai pada bentuk nominatif tunggal, selama kaidah umum aksen mengizinkannya. Kaidah umum itu yang ini tadi. Inilah kaidah umum aksentuasi. Ada nanti aksen-aksen dengan kaidah khusus ada. Ya, pelajaran Yunani 2, ada Yunani 3, kan? Nggak apa-apa, kita pelan-pelan mempelajarinya supaya semakin paham. Posisi aksen pada nominatif tunggal harus dipelajari sebagai bagian dari ejaan kata. Jadi selalu kembali kepada nominatif, itu pun biasanya maskulin tunggal. Tapi kalau khusus untuk feminin, ya yang feminin tunggal lah. Jika dipelajari kaidah-kaidah di atas akan cukup untuk memecahkan masalah aksen itu. Yang berikut ini bentuk-bentuk yang diinfleksikan dari kata-kata benda yang mewakili kelompoknya. Bentuk-bentuk itu ya tidak dipelajari sekarang karena yang lainnya itu karena nanti akan ada di pelajaran yang Yunani 2. Mereka ini disuguhkan untuk menuliskan kaidah-kaidah di atas. Tapi kita akan belajar ini dulu, lihat angelos. Ya. Ultimanya lihat, ultimanya ini adalah pendek, sehingga posisinya di antipenult. Oke. Angelo, ultimanya panjang, sehingga posisinya di penult. Oke. Angelo, ini omega pendek atau panjang? Panjang. Jadi posisinya di Antipenult. penult. Oke. Posisi di penult. Aksen yang A itu bukan antipenult, Pak. Hah? Yang A itu, Pak. Ini penult. Yang depannya, Pak? Ini hembusan napas lunak. Kalau A ini napas lunak, hembusan lunak ini. Ya. Ini kita sudah pelajari di pelajaran 2. Tapi ini untuk aksen ini lihat adalah di antipenult. Kenapa? Di penult. Kenapa? Karena ultimanya panjang. On, ultimanya pendek, sehingga aksennya ada di aksen akut ada di antipenult. Ya. Nah, ini tadi yang dikatakan pengecualian oi. Ya. Oi dia tetap antipenultnya di penekanannya di antipenult. Ya. Oke, Bapak naik ke atas sebentar. Ini ada penjelasan tadi. Nih. Kedua silabel Pak itu panjang jika ia mengandung vokal panjang atau diftong. Misalnya dalam blepo, ble pendek, po panjang. Nah, perkecualian terhadap aturan ini seperti yang disinggung adalah diftong ai dan oi. Oke. Jadi kenapa ini enggak? Karena memang ini ada pengecualian. Walaupun kadang memang diftong itu adalah vokal panjang, tapi itu dikecualikan. Kenapa? Nggak tahu, karena dari sananya. Contoh, kenapa one dibacanya one Pak dalam bahasa Inggris? Nggak tahu saya. Karena orang Inggris sudah menyebutnya one. Kalau kita belum pernah belajar bahasa Inggris, pasti baca one, bukan awan, bukan one ya. Begitukah Bapak Pendeta Durus? Dulu di kampung baca one itu seperti apa? One ya? Iya betul Pak. One ya. Nah itu ketentuan dari sananya. Oke. Ya kita lanjut. Angelon. Nah lihat ini aksennya ada di penult. Angelois ada di penult. Ya. Kalau ini ois kenapa dia di penult Pak? Karena
dia ada sigma penutupnya. Ya. Jadi dia di penut. Angelus di penut. Oke. Lalu kita lihat di akhiran nih. Ini semua pakai aksen akut. Ya. Aksen akut. Lalu ini lihat ini doulos itu aksen sirkumpleks. Kenapa sirkumpleks? Karena dia adalah penutnya ini panjang tapi ultimanya pendek. Ini kenapa menjadi aksen akut? Karena ultima dan penutnya sama-sama panjang. Ini juga ya. Jadi ingat aja itu untuk sirkumpleks itu kalau dia penutnya panjang dan ultimanya pendek, dia pakai penut sirkumpleks. Ini sirkumpleks. Tadi ada pengecualian oi, lalu doulon, ya dia menjadi aksen akut, ya doulos itu jadi akut karena ini dianggap panjang karena ada sigma. Ya, oke, karpo, ya ini yang panjangnya di belakang, karpo, jadi pakai apa namanya sirkumpleks di vokal panjang. Karpon ini ya dikasih tanda akut di vokal pendek ultima. Karpoi ini dibedakan, karpon sirkumpleks, karpois sirkumpleks, karpus. Nah, karpus ini harusnya. Nah, oke. Ini karpus itu kenapa jadi akut? Karena alfa di depannya bisa dianggap menjadi panjang, dan kalau alfa di depannya menjadi pendek, maka dia akan menjadi sirkumpleks. Jadi tergantung kita menilainya panjang atau pendek. Di teori pertama, alfa, iota, dan epsilon bisa panjang, bisa pendek. Ya, tadi Bu Iren bilang nggak ngerti, terus agak susah paham karena sempat terlewat pertemuan 1 dan 2. Jadi kenapa saya kirim? Oh iya, Bu Iren belum masuk kelas ya. Kenapa saya kirim video pertama dan kedua? Karena memang ini kelas bahasa, jadi harus diikuti berurutan. Kenal hurufnya, kenal bentuk-bentuk aksennya. Jadi bentuknya itu harus dikenali. Ya, ini simbol-simbol. Sebetulnya semua simbol. Ya, huruf A sampai Z yang kita gunakan ini adalah simbol bahasa Indonesia tulisan Latin. Itu simbol yang kita kenal. Orang Batak punya simbol tulisan Batak. Ya, orang Sunda juga sebetulnya punya simbol bahasa Sunda. Cuman Pak Diman kurang paham itu. Saya masih agak sedikit ingat sedikit aja. Tapi perlu itu mengingat kebudayaan itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada tugas ini. Lalu kita lanjut dulu. Jadi kata benda angelus, ya. Ini kan angelus. Mulai dalam nominatif tunggal dengan akut. Nah, ini salah ini kalau nominatif tunggal. Harusnya ini angelos. Sorry ya. Kadang-kadang laptopnya lupa dia menghapusnya. Mulai dalam nominatif tunggal dengan akut pada antipenut. Kaidah kata benda menyebutkan akan tetap berada pada silabel itu, manakala kaidah umum tidak menghalanginya. Namun kaidah umum menyebutkan bahwa akut tidak boleh ditempatkan pada antipenut apabila ultimanya panjang. Ya, karena itu, dalam kata ini akut akan bergeser ke penut apabila ultimanya panjang. Di luar itu akan tetap berada di antipenut. Ya, jadi angelos itu betul, tetapi ketika ultimanya menjadi panjang menjadi angelo. Ya, ya, ini saya akan copy. Namun kaidah umum menyebutkan bahwa akut tidak boleh ditempatkan pada antipenut apabila ultimanya panjang. Inilah
contohnya. Karena itu dalam kata ini akut akan bergeser ke penult apabila ultimanya panjang. Di luar itu ia akan tetap berada pada antipenult. Ya. Di luar itu dia ada berada di antipenult. Saya kasih contoh yang ini. Dia tetap ada di antipenult. Ya. Nih. Kenapa? Karena ini adalah vokal pendek. Oke. Kata logos mulai dalam nominatif tunggal dengan sirkumfleks pada penult. Dalam kaidah umum tidak ada ketentuan apapun yang mengharuskan aksen itu bergeser dari silabel tersebut. Penult itu pendek, ya, penultnya ini pendek. Dan ia hanya dapat menerima aksen akut. Oleh sebab itu, tanda aksen tidak akan mengalami perubahan posisi maupun dalam bentuk seluruh infleksi kata tersebut. Jadi, kata ini semua, ya, karena penultnya pendek, sudah. Di aksennya semua ada pada penekanan di penult aksen. Baik ininya, baik antipenultnya pendek atau panjang, itu tidak terlalu berpengaruh, karena juga itu adalah yang digunakannya langsung, ya, penggunaan huruf-huruf yang diberikan aksen akut, ya. Jadi ini tetap di penult. Kita lanjut, kata doulos. Doulos ini, ya, contoh doulos, mulai dalam nominatif tunggal dengan sirkumfleks pada penult. Dalam kaidah umum tidak ada ketentuan yang menyebabkan aksen harus berpindah dari silabel itu. Karena itu tidak terjadi perubahan posisi. Akan tetapi terjadi perubahan bentuk bila ultimanya panjang, sebab sirkumfleks tidak boleh berada di penult bila ultimanya panjang. Nah, lihat ya. Jadi kalau ultimanya panjang nggak ada sirkumfleks, berubah dia. Ya. Jadi berubah menjadi. Ya, ya Letlang. Ya, oke. Nah, ya, jadi ini doulos itu betul, tapi ketika akhirannya jadi panjang, maka itu sirkumfleks berubah menjadi aksen akut. Oke. Kata benda karpos mulai dengan nominatif tunggal dengan akut pada ultima. Kaidah aksen kata benda menyatakan bahwa aksen akan tetap berada pada silabel itu. Sejauh kata umum itu tidak melarangnya. Tidak ada suatu dalam kaidah umum yang akan menyebabkan aksen harus berpindah dari ultima. Sebab itu posisi akan tidak mengalami perubahan dan akan terjadi perubahan bentuk, yaitu menjadi sirkumfleks dalam konstruksi-konstruksi tertentu. Alasan terjadinya hal itu akan dipelajari pada tahap kemudian. Ya, banyak kali tahap-tahap kemudiannya, Pak. Iyalah. Kalau sekarang mau dipelajari semua nanti tak sanggup, ya. Lalu ini ada aksen kata kerja. Tadi aksen kata benda, itu juga nanti sama dengan kata sifat, ya. Jadi kata benda dengan kata sifat itu hampir sama. Yang selalu mengikuti kalau omikron deklensi kedua, yang kita itu deklensi pertama. Nah, aksen kata kerja disebut resesif. Katakan resesif. Ya. Jadi ini berarti bahwa di dalam semua kata kerja, aksen akan ditempatkan sejauh mungkin dari ultima. Jadi ditempatkan apa? Sejauh mungkin dari ultima. Selama kaidah umum mengizinkannya. Nah, kaidah umum kembali kepada kaidah yang tadi. Tentukan nada ultima itu panjang atau pendek. Tempatkan aksennya sejauh mungkin dan selesaikan masalahnya. Nah, ya. Contohnya luo, ya, yang paling jauh dari ultima ya u ini ya, ipsilon. Jadi luo, luweis yang paling jauh, ya. Dan ini
luweis, ya. Karena ini, ya, ini juga sebetulnya diftong ya, jadi luweis satu suku kata. Luwei, luomen, luete, luousi, ya. Luomai, luwe, luetai, luometa, lueste, luontai. Nah, lihat eluomen, eluo, ya, elueto, eluemeta, dan elueste, dan eluonto. Nah, ini ya, lihat ditempatkan sejauh mungkin dari ultima, tetapi juga masih mengikuti kaidah umum yang ada di atas. Ya, jadi ini penempatan-penempatannya ada pada, ya, dia bisa menempati di vokal, ya, pendek, tidak menempati ultima. Pokoknya jauhkan dari ultima lah. Jadi dalam kata kerja tidak ada ultima yang menggunakan aksen. Oke, kita mau masuk ke sini dulu. Berikan aksen kata-kata benda berikut ini. Nominatif tunggalnya sudah diberi aksen dengan benar. Ini nominatif tunggal, ini sudah aksennya dengan benar. Ya, ini juga benar. Ini juga. Ya. Tetapi yang lainnya dikerjakan. Nah, ya, nanti kita akan mulai. Lalu yang ini berilah aksen kata-kata kerja berikut ini. Ya, ini. Ya, kan sudah ada di sini sebetulnya kan. Tinggal nyonteknya kalau mau ya. Tapi kita kan mau belajar ya, mempelajarinya. Ya, Bapak mau tanya dulu, kita urutkan ya dari apa yang ada di kamera saya ya. Jadi oke. Berarti Tanjung Balai Karimun tidak hadir ya, jadi sebetulnya bisa kelihatan semua. Oke. Nah, yuk, ini antropo. Oke. Baby, di mana aksennya? Unmute. Unmute. Debbie nih Pak. Di mana? Debbie Ya, apa katanya? Oh ya. Debbie, antropo, di mana aksennya? Antropo. Oh. Aksennya apa dan di mana? Aduh, nama aksennya nggak tahu Pak. Oke. Lupa. Ada akut, ada sirkumpleks, ada graf. Graf itu ya yang Sirkumpleks. Salah ya? Sirkumpleks bukan, karena ini adalah dua-duanya panjang, ya. Jadi dia akut di sini. Antropo. Oh. Ya, kita lihat. Ini dia. Antropo. Di sini nggak ada ya contohnya. Tapi ini panjang, adalah walaupun itu panjang. Jadi karena sama-sama akhirnya panjang, pindah ke depan, tapi dia nggak sirkumpleks, dia menjadi aksen akut. Ini dia contoh yang kenapa dia jadi akut, karena sama-sama panjang. Ya, gitu ya. Kenapa dia akut? Ya, karena sama-sama panjang. Dia jadi akut kan. Jadi penempatannya di penut, di antipenut, di penut, karena ini panjang akhirannya, tapi ini menjadi akut. Karena apa? Sama-sama panjang. Ultima dan penutnya. Bisa? Bahasa yang lain. Ada ultima, penut, antipenut, entah apa-apa lah ini ya kan? Ya, ternyata gampang-gampang susah. Oke. Dorus Katiup, Amang Pandita. Ini di mana ini, Amang? Bilang aja lah.
Oke, ya. Saya bantu ya. Ini dia akut juga. Akut. Akut di antropo. Kenapa di penut? Karena ini akhirannya, ultimanya adalah panjang. Panjang. Dan ini sama-sama Panjang. panjang. Oke. Antropon. Ibu Agustina Situmorang nih. Macam-macam bingung. Antropon itu Antropon ya. di O juga, Pak. O. Di O. Harusnya di an. Nah, begini. Antropon. Sorry, bentar ya. Antropon. Kenapa di an? Karena ini akhirannya, ultimanya pendek. Oke. Nah, ultimanya apa? Pendek. Oke. Ya. Kalau ini begini, lalu ini kita kasih sirkumpleks berterima. Berterima. Seperti ini pun ditulis boleh. Karena masih masuk dalam kaidah umum. Ya. Oke, antropoi. Amang Robert Simare-mare. Di mana ini Amang Robert? Halo? Amang Robert pandai dia. Dibuat dia nggak bersuara. Laptopnya nggak kedengaran, Pak. Oke ya. Jadi dia di antropon. Kenapa? Karena oi masuk dalam kategori khusus. Ibu Silviana. Halo? Ini di mana posisinya? Dan aksen apa? Antropon. Di O-nya juga, Pak. Di Karena omega. Oke, apa aksennya? Aksen Akut atau sirkumpleks? akut. Oke, pandai. Ya. Ini Amang Arianto Gultum. Di mana posisinya? Yang itu di ini, Pak. Di O juga, Pak. Oke, mantap. Sama, sirkumpleks. Karena ini akhirannya, ya, termasuk akhiran panjang. Ini juga panjang. Oke. Ardison. Ya, Pak. Kalau jawabannya ya berarti udah bingung itu. Itu di Hujan, juga. Pak, hujan. Iya. Lebih besar suara hujan dari suara Bapak ya. Oke. Banyak pergumulan sini, Pak, hujan. Iya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bapak Diman, ini apa ya, Pak? Aksennya di mana? Lalu aksen apa namanya? Nah, Pak Diman mungkin lagi minum itu. Bu Iren? Pak. Ya. Bukan, pas nggak ngerti, Pak. Pas nggak ngerti. Ya, Itu Pak Arianto. yang terakhir tadi sama Pak Deson tadi, Pak. Ya, itu bukan ini bukan di depan, Pak, di O sini. apanya, Pak? Hasilnya, Pak, di U-nya, Pak, di an ini enggak, karena ini iya, kan Pak. akhirannya ini panjang ini. Kalau panjang aksennya pindah ke penut. Kalau panjang aksennya pindah ke penut. Tapi karena ini sama-sama panjang, ya, jadi dia tidak bisa di sini sirkumpleks. Nah, ini contoh, low toss, ini sirkumpleks. Kalau ini Ibu Iren bisa kasih pendapat? Bisa, Pak. Pendapat Apa saya. Aksen Saya apa? belajar dulu modul 1 dan 2 ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa, tapi minggu depan. Oke, ini adalah, oke, saya kerjakan ya. Jadi ini adalah aksen akut. Ya, kenapa akut? Ini sama-sama panjang. Ini juga akut. Sama-sama panjang. Ini sirkumpleks. Pendek. Ya, karena pendek. Ya. Lalu ini apa? Sirkumpleks. Karena oi
kasus khusus. Sebetulnya ini panjang, tapi ini kasus khusus. Ya, ini akut karena ini sama-sama panjang. Ini akut karena sama-sama panjang. Ini juga akut karena sama-sama panjang. Ya, nomos, nomo, ya, ini bisa kita buat di sini. Ini menjadi ya akut. Ya, jadi ini pun atau juga kita mau buat ini kasih di sini sirkumpleks juga bisa. Itu ketentuannya ya. Jadi itu nggak salah, itu betul. Ini bisa buat begini, ya. Nomon juga bisa, ya. Nomoi juga bisa. Ini kita mau buat sirkumpleks, ya. Nomois ini tetap kita buat akut. Nomos kita buat sirkumpleks. Aionos. Nah, aionos ini 3 suku kata ya. Aionos I. Oh enggak, 2 suku kata I. I know. Ya. Ini betul. I know ini betul. Ini betul. Ini I know betul. I know ini juga sudah betul. Atau kalau mau ditambahkan juga di sini kita bisa jadikan sirkumpleks. Nah, gitu ya. Oke. Ternyata mempelajari sirkumpleks itu cukup rumit, ya. Ini Louis. Ini buat aksennya sejauh mungkin dari ultima. Aksennya buat sejauh mungkin dari ultima. Jadi ya ini luosi. Ya, ini tetap ke sini. Ah, luomai ini harusnya salah ini. Ya. Luomai ini harusnya di sini. Kenapa? Karena akhirannya itu panjang. Lue. Ya. Nah, kalau lue ini ya seperti ini. Lue tai. Ya, kita pindahkan ke sini. Luo meta. Nah, jadi ini luo meta tempatnya tetap di O. Lueste. Lueste ya kita bacanya. Nah, luontai. Oke. Eluomen. Eluomen. Jadi ini harusnya di sini. Omen ini sini karena dia akhirannya panjang. Eluo ya kita buat di sini karena dia akhirannya panjang. Elueto di sini tempatnya. Eluometa ya tempatnya di ometa. Elueste tempatnya di lu. Eluonto tempatnya di li. Ya, elionto. Ah, kita sudah mengerjakannya. Pusing, saudara? Bingung nggak? Bingung. Bingung, Pak, bingung. Betul, bagus. Kalau bingung berarti Anda berpikir. Yang nggak bingung. Pak. Pak Diman kayaknya nggak bingung gitu. Pak Diman bingung. Cuma hanya harus menghafal aja, Pak. Menghafal akhir-akhiran itu, Pak. Kalau sudah hafal sepertinya masuk dia, Pak. Iya. Yang dihafal jangan semua, rumusnya aja. Rumusnya. Jadi itu yang namanya tadi pas waktu saya masuk, pas Pak Diman putar, kita lihat di pemetaan. Jadi dipetakan semuanya. Kan saya sudah bilang tadi tolong ini masuk dalam pemetaan. Ini dipetakan, masukkan dalam pemetaan. Yang ini. Ya. Jadi kita nanti dapat pembacaannya itu, kenapa sih kok bacanya gitu? Nah, ya, jadi kita dapat Angelos. Ini Angelo, Angelo, ya, Angelo. Nah, jadi dengan aksen itu kita akan mendapatkan penekanan kata-kata itu. Kalau dalam arti ada nggak, Pak? Enggak. Ini nggak ada, Pak.
Eh, kalau artinya ya akan kelihatan di eh, di kasusnya. Contoh antropos, ya kan, orang itu, antropo, milik orang itu, atau ya pada orang itu, antropo, kepada orang itu, atau di tempat orang itu, atau oleh orang itu, antropon, orang itu. Karena apa? Ini nominatif, ini genetif atau ablatif, ini datif atau instrumental atau lokatif, ini akusatif. Akan ada perubahan artinya, karena sesuai dengan kasusnya. Kasusnya nanti di mana kita pelajari? Di pertemuan yang kelima. Minggu depan, minggu depan kita akan belajar kini aktif indikatif. Nah, baru nanti kita akan pelajari yang selanjutnya itu adalah kata benda. Di sini kita akan tahu kasus-kasus. Ini nah, ada nominatif, ada genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Ini nanti kita pelajari selanjutnya. Kenapa kita belajar aksen dulu? Ya, supaya kita tidak bingung lagi kalau ada melihat nih tanda-tanda ini. Oh, tanda itu adalah dari situ. Nah, jadi seperti ini lambanu. Nah, kenapa dia buat di A? Karena dia jadikan alfa ini vokal panjang. Dia nilai alfa ini vokal panjang menjadi akut lambanu. Gitu. Ya. Oke. Hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Belum ada. Ya, saya pakai lagu Yesus Terlebih Besar. Ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Iya. Terima kasih. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi, omega. Baik, mari kita berdoa mengakhiri kelas kursus kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan boleh mengumpulkan kami dan kami boleh belajar lewat hamba-Mu, Pak dosen kami, Pak Chandra. Kami berdoa Tuhan memberkati semua kami yang mengikuti kursus pada hari ini. Berikan hikmat, pengetahuan, marifat, agar kami boleh mengerti setiap pelajaran yang diterima, membantu kami dalam pelayanan kami boleh mengerti isi firman Tuhan lewat bahasa Yunani yang kami pelajari. Tuhan memberkati juga Bapak dosen, Pak Chandra, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, istri, anak-anaknya, semuanya ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Berkati minggu berjalan ini, kami akan jumpa pada minggu yang akan datang. Di hari Sabtu, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.